Salam Situng Dara, Assalamualaikum. Malam ini weekendnya sudah selesai. Ketemu lagi dengan Abu Yazdiat. Abu Yazdiat malam ini mau melanjutkan tentang kisah Bani Abbas. Abbas. Silahkan Abu ya. Baik teman-teman semua, seperti malam-malam sebelumnya ya, kita melanjutkan sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Kita kalau merunut ke sejarah sebelumnya, kita telah membahas Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan Bani Umayyah atau khalifah dinasti Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan Khalifah Bani Abbasiyah. Kalau Khalifah Bani Abbasiyah ini banyak rajanya atau khalifahnya. Yang menjadi khalifah ini banyak sekali. Kalau nggak salah itu 37 ya, raja dinasti Bani Abbasiyah. Karena memang sejarah dinasti Bani Abbas ini cukup lama sekali, hampir 5 sampai 6 abad. 5 abad, 500 tahun. Itu sehingga di dalam ini penggelompokan fase-fase di dalam sejarah peradaban Islam dinasti Bani Umayyah ini biasanya para sejarawan membagi menjadi 5 kategori atau 5 fase. Fase pertama atau satu abad pertama itu pengaruh orang-orang dari Persia atau pengaruh Persia. Kemudian satu abad berikutnya pengaruh Turki, masuknya orang-orang Turki di dalam tubuh kekhalifahan atau tubuh kerajaan saat itu. Kemudian sesudahnya lagi pengaruh Persia kedua, pengaruh Turki kedua, kemudian munculnya dinasti-dinasti kecil pada saat dinasti Bani Umayyah ini mengalami kemunduran. Sudah hampir 1268. Itu ada kelompok-kelompok ataupun negara-negara yang lepas dari kekuasaan dinasti Bani Umayyah atau provinsi-provinsi lah kalau sekarang ya. Kalau di Indonesia ini, kalau kita contohkan di Indonesia ini kan pusatnya di Jakarta, provinsi-provinsi dari kekhalifahan Bani Abbas saat itu banyak yang lepas, banyak yang berontak karena pengaruh daripada sentral kekuasaan sudah mulai pudar. Karena banyak faktor, entah dari faktor internal, dari umat Islam itu sendiri, dari khalifah itu sendiri, ataupun dari pengaruh serangan dari pihak-pihak musuh, terutama dari Asia Tengah saat itu. Jadi apa yang kita bahas di dalam kesempatan kali ini ya, kita melanjutkan bahwa dinasti Bani Abbasiyah itu didirikan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah As-Saffah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Mansur. Nah, Al-Mansur ini orang yang pertama kali mengambil ibu kota dari kekuasaan Bani Umayyah yang dulu berpusat di Syria kemudian dipindah ke Baghdad. Maka sejak Al-Mansur inilah Al-Mansur membangun kota Baghdad dengan segala upayanya, sehingga pada masa berikutnya, yaitu pada masa Al-Mahdi, putranya Al-Mansur, yang ini kita bahas saat ini, Baghdad mencapai puncak kejayaannya. Ini patut kita sejarahkan. Ibu kota ya dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Maksudnya kotanya itu apa? Apa Jakarta? Iya, di Baghdad, Baghdad menjadi tempat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan politik, pertumbuhan ilmu pengetahuan, pertumbuhan budaya, pertumbuhan ya tokoh-tokoh Islam ataupun jadi seandainya Jakartanya Jakarta. Iya, Jakarta. Jakarta. Iya. Jadi yang perlu kita bahas di dalam sejarah kekhalifahan Bani Abbas ada 5 khalifah yang sangat berjasa besar di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan ini terkenal di dalam sejarah, yaitu Khalifah Al-Mahdi yang kita bahas saat ini, yaitu putra dari Al-Mansur, Al-Mahdi sampai ke Al-Mutawakkil. Ini 5 khalifah cinta sekali terhadap ilmu pengetahuan sampai saat itu Khalifah Bani Abbas mencapai puncak kejayaannya, mencapai puncak peradabannya, dikenal di dalam sejarah peradaban Islam itu Al-Asrul Dhahabi fil Islam,
atau Masa kemasan. Islamic Golden Age, masa kejayaan Islam saat itu. Ini Saya makanya itu Abu ya sebenarnya apa? Kalau sejarah Islam itu saya kira hanya Makkah, Madinah. Ternyata ada Baghdad, iya, Syria, begitu ya. sampai ke Asia, sampai ke Eropa. Makanya Oh, Islam ini jangan hanya kita pahami kalau kita seolah-olah Islam itu berada di Madinah, di Mekah, seolah-olah selain itu tidak ada sejarah yang warnai dunia. Gitu. iya. Jadi, tapi kok nggak ada ya sejarahnya tentang Indonesia di sejarah Islam? Ya nanti kita itu kan di akhir-akhir setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Emang Turki ke Indonesia, Utsmani, emang ada sejarah Indonesia, Bu? iya saat itu kan itu memasuki Islam di abad modern. Kalau itu biasanya kalau dulu saya di kampus itu ada dosen saya namanya Pak Manan. Itu mengajar sejarah peradaban Islam sangat baik sekali dia, pintar membagi sejarah Islam ini dari 650 sampai 1250 masa keemasan, dari 1258 sampai 1700 itu masa masa pertengahan, masa perpecahan, masa hancurnya, hampir hancur Islam itu saat itu. Kemudian dari 1700 sampai sekarang disebut dengan masa modern. Maka di masa modern kita bahas Turki Utsmani, runtuhnya Turki Utsmani, kemudian apalagi itu Islam di Nusantara ini. Secara Islam tidak di langsung Nusantara ini ini. kuliah gratis ya, Bu ya. Jadi Abu Yazid ini penggantinya Kak Manan Ya, di Dr. Abdul kampus Manan di Al-Khazini Al-Khazini. dulu. Saya sangat menggeluti Halo, sekali saat itu Pak Dokter siapa? Dr. Abdul Manan ya. Dokter Bukan sejarah Abdul Islam. Manan, semoga sehat selalu. Bahkan Semoga ilmunya terus dianjurkan mengalir. dulu itu belajar sejarah Islam oleh Dr. Abdul Manan ini bukunya Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dr. As-Salabi yang lulusan Timur Tengah itu, kemudian juga Tarikhul Islam karya Asyuyuti. Ini 3 buku yang sangat apa namanya Jadi ya pedoman. pedoman saat itu di kuliah sejarah peradaban Islam ini. Ya walaupun saat itu kita tidak belajar fokus di sejarah peradaban Islam karena kita kuliah pendidikan, tapi ada 1 semester tulis sejarah peradaban Islam dan saya menyukainya sekali Oh, apa materi itu. jadi ceritanya Abu Yah ini pelajaran favoritnya atau mata kuliah Ya, favoritnya itu memang sejarah sejarah peradaban Islam. Islam. Gitu. Tapi dulu karena di Al-Khazini tidak ada jurusan sejarah peradaban, hanya adanya ya pendidikan syariah. Ada Jadi manajemen pendidikan. jadi sedikit hanya 1 semester sebagai ya pengantar saja, tidak menjadi materi pokok di dalam perkuliahan itu. Hmm. Jadi Bisa kalau nih ini nanti S2-nya Abu Yah ambil sejarah Islam. ambil di UINSA nanti, Waduh. ambil di Saya ikut UINSA, ya Bu ya. sejarah peradaban Islam. Jadi kalau kita bicara sejarah peradaban Islam itu dinasti Bani Abbas ada 5 tokoh ataupun 5 khalifah yang mengantarkan puncak kejayaan Islam saat itu sehingga posisi ataupun keadaan umat Islam ini mencapai masa kejayaannya yang menggentarkan dunia Baghdad dengan apa sejarah dan peradaban Islam saat itu. Jadi kalau kita seperti kemarin ya Abu Abu Ja'far Al-Mansur wafat. Dilanjut sebentar Abu ya, nanti sendiri saya. Abu Ja'far Al-Mansur ini wafat maka digantikan oleh Al-Mahdi putranya. Al-Mahdi ini orangnya cerdas, luas, fleksibel dan merakyat ya. Tetapi apa namanya ini eh, di dalam perkembangannya Al-Mahdi ini lebih fokus memerangi orang-orang zindik, orang-orang yang berpura-pura melahirkan keislaman, tetapi niatnya ini tidak begitu fokus ya terhadap Islam saat itu, hanya menipu ataupun pura-pura Islam saja. Maka di situ Al-Mahdi membunuh orang-orang yang zindik ya, kafir zindik sebenarnya, orang yang berpura-pura Islam. Di samping itu pula Al-Mahdi ini Al-Mahdi ini banyak sekali menorehkan tinta sejarah keislaman di Baghdad karena dia pertama kali yang meletakkan dasar-dasar bagaimana menyusun kekuatan pada masa Khalifah Bani Abbas saat itu yang telah dipimpinnya.
Sehingga banyak para sejarawan ini mengatakan bahwa Al-Mahdi sampai ke berikutnya, ke generasi berikutnya itu termasuk orang yang sangat berjasa besar dalam mengantarkan sejarah peradaban Islam dunia. Setelah Al-Mahdi ini wafat, maka diganti oleh putranya Al-Mahdi, yaitu Al-Hadi Muhammad Musa bin Al-Mahdi, atau disebut dengan Al-Hadi. Kalau Al-Mahdi maka dilanjutkan oleh Al-Hadi. Ya, memang agak sama namanya ini, Al-Hadi, Al-Mahdi itu. Al-Mahdi, Al-Hadi. Jadi Al-Hadi ini tidak seperti ayahnya, ya. Tidak seperti khalifah pada masa sebelumnya. Kalau pada masa sebelumnya ini terkenal, Ada Pak Romif nonton. Hai Pak Romif. kalau sebelumnya Khalifah Al-Mahdi ini baik, tapi kalau Al-Hadi ini tidak baik orangnya, jahat ya. Dikenal dalam sejarah Islam itu jahat, mabuk-mabukan, tidak cakap dalam pemerintahan, sehingga dia tidak mampu mengemban amanah pemerintahan saat itu dan memicu pemberontakan-pemberontakan dari berbagai kalangan masyarakat. Sehingga nanti matinya ataupun meninggalnya Al-Mahdi ini juga diracun oleh keluarganya sendiri yang tidak senang saat itu. Oh bukan ya, bukan diracun, tetapi ini ada yang mengatakan bahwa Al-Mahdi, Al-Hadi ini apa itu sama temannya ini dibunuh, dimasukkan ke jurang. Ya Salam dibunuh Ibu. oleh temannya sendiri. Bunda Grif Niki. Jadi Khalifah Al-Hadi Abu Muhammad Musa bin Al-Mahdi bin Al-Mansur ini merupakan khalifah yang tidak baik dalam sejarah. Berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya, ya walaupun tidak baik-baik, tidak baik seperti Umar bin Abdul Aziz, tapi ya ada Al-Mansur yang ada paling kebaikan. tidak baik. Al-Mansur ini banyak pembunuhan pada saat masanya Al-Mansur ini. Tapi Al-Hadi ini memang terkenal mabuk-mabukan, kemudian memerintah seenaknya, sehingga hal itu juga memicu terhadap ketidaksenangan daripada masyarakat yang di wilayah-wilayah provinsi yang dikendalikan oleh kekuasaan Bani Abbas saat itu. Maka setelah Al-Hadi ini meninggal, maka tampuk kekuasaan itu diberikan melalui wasiat, ya ini melalui wasiat. Bukan anaknya Al-Hadi, tetapi pindah kepada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid bin Al-Mahdi. Ini saudaranya Al-Mahdi, bukan anaknya Al-Hadi. Ini kayaknya baik deh. Nah, Harun Ar-Rasyid ini di dalam sejarah Islam masuk di dalam kategori 4 khalifah di dalam Islam yang sangat baik. Jadi semua raja-raja dinasti setelah Khalifah Rasyidin, ya, kalau Khalifah Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali baik, semua itu pasti baik. Khalifah pertama yang dijamin masuk surga, ada informasi masuk surga. Tapi sesudah itu Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pendiri dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Utsmaniyah, semua dinasti itu hanya 4. 1 Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah. Jadi, sangat baik. Umar kedua yang gitu ya. Iya, kemudian Harun Ar-Rasyid lah ini khalifah kelima dinasti Bani Abbasiyah yang baik. Kemudian nanti pindah ke dinasti berikutnya, dinasti Ayyubiyah di Mesir. Ini baik dari semua khalifah itu. Kemudian dinasti ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Kekaisaran dari Kekaisaran Romawi Timur, ya, direbut sampai sekarang dijadikan Istanbul di ibu kota Turki, ya. Nah, Istanbul itu awalnya direbut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dikuasai dari kekuasaan cengkeraman Romawi. Akhirnya dirubah sekarang menjadi pusat peradaban Islam. Romawi ini Yunani ya? Ya, dari Yunani. Ini termasuk salah satu kerajaan Romawi yang sangat panjang sejarahnya, dan itu nanti ada hubungannya dengan Islam pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini salah satu jasanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini orangnya cerdas, baik, terpelajar, beradab. Berbeda dengan Al-Hadi. Kalau Al-Hadi tidak punya sopan santun, minum-minuman, pokoknya akhlaknya tidak baik. Tapi Harun Ar-Rasyid
Ini sejak diangkat menjadi khalifah, maka sampai meninggal pada saat dia menjadi raja khalifah dinasti Bani Abbas, dalam sehari tidak pernah dia meninggalkan sholat sunnah 100 rakaat. Ini hebatnya Rasyid Harun ar-Rasyid. Di tiap hari ini saking soleh juga ini termasuk khalifah yang soleh. Setiap hari sholat 100 rakaat dia. Beda dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Ya walaupun Islam, tapi keislamannya ini tidak seperti Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini memang dari ulama. Dia orang terpelajar, kemudian ya seandainya dia tidak menjadi khalifah saat Bagaimana Bu itu, ya? seandainya Tidak tidak menjadi pernah khalifah saat meninggalkan itu, sholat sunnah sunnah. Berapa 100 rakaat? rakaat setiap hari sampai dia meninggal. Sebentar, itu sholat sunnahnya 100 rakaat. Berarti sholat wajibnya berapa rakaat? Waktu itu, maksudnya katanya awalnya Dia sholat sunnah. enggak. Dulu sholat wajib itu kan bukan 5 waktu katanya. Ya tapi kan semuanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu. Ini kan sudah sudah. masa Oh, lampau. memang ini Jauh dari masanya Nabi ini kan. iya, sudah 5 waktu berarti itu. Iya, sejauh kan itu kan sejarah awal masa Nabi Muhammad sebelum Jadi diutus. Harun ar-Rasyid ini sholat wajibnya sudah duhur, asar, Iya, sholat maghrib. sunnah ini ya. Jadi bahas sholat Iya, sunnah. maksudnya sholat wajib segitu dengan sholat rawatibnya 100 rakaat. Jadi apa aja itu yang Ini maksudnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah Oh, mutlak itu sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu. ya cuma gini ya Sholat niatnya. sunnah mutlak. Usul Usolli sunatan lillahi sunatan ta'ala. ta'ala. Itu nggak ada waktunya, nggak ada waktunya. Itu Abu ya sebenarnya lebih afdol, maksudnya lebih banyak pahalanya mana? Sholat rawatib sama sholat tahajud. Ya memang sebagian riwayat mengatakan bahwa sholat tahajud ini merupakan sholat yang sangat afdol dari semua sholat sunnah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sholat rawatib ini paling afdol dari sekian banyak sholat sunnah yang ada, dan bahkan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat rawatib. Jadi Sebelum duhur 2 rakaat, sudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. 10 rakaat sehari semalam yang mengiring-iringi sholat fardu itu namanya sholat rawatib. Ada memang yang muakkad, ada yang tidak muakkad sebelum isya, ada itu. ya, yang muakkad aja. Yang muakkad ini yang pahalanya hampir 100%, 90,9,9%. Ya. Itu yang muakkad. Ya, ini sholat sunnah muakkad Nah, sebelum duhur 2 rakaat. Aslinya 4 rakaat. Nah, sebelum duhur sebaiknya lebih baik dari pahalanya sholat tahajud begitu Bu ya. Iya. Nah, sebelum sholat duhur 2 rakaat. Iya. Terus? Iya, sesudah duhur 2 rakaat. Nah, jadi 4. Asar? Tidak ada, sesudah maghrib 2 rakaat. Iya. Sholat maghrib sesudahnya. Iya, 2 rakaat. Sesudah sholat isya 2 rakaat. Terus? Sebelum subuh 2 rakaat. Jadi sebelum subuh 2 rakaat. Asar itu tidak ada. Duhur sebelum dan sesudah. Maghrib itu sesudahnya. Kalau isya setelahnya. Iya. Oh, itu yang sangat-sangat dianjurkan begitu ya Bu ya. Jadi rutinitas para nabi. Memang. Jadi kalau Harun ar-Rasyid ini bukan dalam konteks sholat sunnah yang rawatib, bukan dalam konteks sholat wajib, bukan, sudah pasti itu. Kalau tidak sholat ini kan pasti kalau masalah ini. Ini masalah sholat sunnah mutlak. Makanya 100 rakaat, 1000 rakaat, berapa semiliar rakaat itu. Jangan-jangan nggak mimpin negara ini malah sholat. Karena emang ulama ini, Harun ar-Rasyid. Beda dengan generasi sebelumnya. Kalau Al-Ma'mun, kemudian siapa lagi? Al-Hadi, Al-Mahdi, itu memang fokus. Sebentar saya sholat dulu gitu. Terkenal alim, waro, terus terkenal soleh, kemudian cinta ilmu pengetahuan. Jadi diundang para ulama di situ berkumpul, disuruh berdiskusi, senang diskusi, pengetahuan, kemudian disuruh menerjemahkan ilmu-ilmu yang diperoleh dari di luar Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ar-Rasyid ini, sehingga nanti diteruskan oleh putranya Al-Ma'mun itu, yang kalau nggak salah membangun perpustakaan yang sangat terkenal, Baitul Hikmah namanya, tempat pusat ilmu, riset, mengembangkan ilmu pengetahuan sains dan lain sebagainya. Nanti di sini sangat terkenal Baitul Hikmahnya kalau di cerita pada masa dinasti Bani Abbas. Ini juga
peletak dasarnya Harun Ar-Rasyid diteruskan oleh Al-Ma'mun Jadi dengan intinya perpustakaan Baitul Hikmah. pusat ilmu Iya. pengetahuan lah ya. Kalau perpus waktu zamannya dinasti Bani Abbas ini bukan seperti perpus sekarang. Kalau perpus sekarang hanya pinjam buku, baca hanya itu. Tapi ini pusat pengembangan, penerjemahan, kemudian adanya observasi eksperimen. Di situ dilakukan di perpusnya. Kalau sekarang di kampusnya lah, perpus ini kampusnya. Dulu. Perpus ini menjadi Harun Ar-Rasyid ini orang yang haus ilmu, cinta terhadap ilmu pengetahuan, dan juga ini jasanya Harun Ar-Rasyid pernah bentrok dengan Romawi di Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium ya. Ini sampai akhirnya Raja Romawi saat itu mengaku kalah dan membayar upeti kepada Harun Ar-Rasyid. Bayangkan betapa besarnya kejayaan Islam yang dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid pada masanya, dari kekhalifahan Bani Abbasiyah sampai kerajaan Romawi yang sangat terkenal dan sangat lama sekali di dalam peta sejarah itu menyerah pada Harun Ar-Rasyid ini. Dan bukan hanya menyerah, beberapa wilayah itu tidak boleh ditempati. Daerah perbatasan di Asia ini tidak boleh ditempati oleh bangsa Romawi dan masih bayar upeti, bayar Ini berarti pajak. pintar politiknya atau pintar bagaimana? Berani, hebat strateginya, kemudian cinta pengetahuan, kemudian soleh, semua ini dia. Doanya ini terkabul mungkin ya Bu ya. Doanya kenceng celun. Dan orang yang sering baca sholawat. Oh begitu. Ya. Sebenarnya baca Orang sholawat itu ini. paling tidak berapa sih sehari ya Bu ya? Ya nggak ada batasannya memang. Tapi Minim jangan lah. sampai kurang dari 100. Kalau istighfar 100 paling sedikit. Tapi kalau orang sholat sudah pasti baca sholawat. Di situ 5 kali sholawat Ibrahimi. Makanya harus sholat ya. Kalau tidak sholat berarti dia tidak pernah baca Oh iya sholawat. Bu. Kan kalau gini ya, waktu sholat duhur itu saya lupa membaca rukun sholat. Rukun sholat kan ada tahiyat awal ya. Nah, lupa baca tahiyat awal. Itu kan suruh membaca sujud sahwi. Setelah sholat itu lupa juga baca sujud sahwi. Ingat-ingatnya setelah asar. Tadi saya tuh lupa sholat baca tahiyat awal. Terus nggak baca ini juga sujud sahwi. Itu gimana hukumnya Bu ya? Ya apa kan sujud sahwi ini kan hanya sunnah. Terus kan rukunnya kurang, apa nggak sah? Kan sebentar masuk rukun. Termasuk rukun itu kan takbir, baca Fatihah, tahiyat akhir ya, tahiyat akhir. Makanya pada saat orang itu kalau tidak tahiyat awal sudah berdiri, jangan duduk lagi. Nanti sujud sahwi kan begitu. Kalau dalam fikih ini, kalau dalam fikih. Jadi kita itu dalam konteks sejarah peradaban Islam ya. Peradaban Islam ini memang kalau baca misalkan di dalam sejarah itu, Islam pernah mencapai masa kejayaannya sebelum Eropa berjaya. Eropa itu baru bangkit nanti masa Renaissance abad pertengahan setelah Islam mengalami kemunduran tahun 1258. Kira-kira kenapa itu mundurnya? Ya karena faktor internal di dalam dunia Islam. Makanya nanti raja-raja dan Bani Umayyah rata-rata semua membunuh ayahnya. Rata-rata membunuh ayahnya, membunuh khalifah sebelumnya dari keluarganya sendiri karena pengen cepat berkuasa. Makanya tidak heran di dalam sejarah Islam. Ya, kayak film India. Iya, itu kan kemarin kita bahas sejarah peradaban Islam waktu dinasti Bani Umayyah. Itu kan banyak menggulingkan saudaranya, banyak mengadakan itu dibantu oleh orang, minta bantuan ke orang luar untuk menggulingkan ayahnya supaya cepat-cepat berkuasa. Jangan-jangan itu dulu ada film Aladin, itu termasuk sejarah Islam atau bukan itu? Aladin itu. Tahu saya kalau itu. Oke Bu ya, gimana kalau dilanjut besok aja? Atau mau nambah sedikit lagi? Ini kalau cerita Abu Nawas, ini masa Harun Ar-Rasyid. Lah iya kan Abu Nawas, Harun Ar-Rasyid pernah Harun Ar-Rasyid itu di dalam ceritanya diundang oleh mengundang Imam Malik. Nah, Imam Malik salah satu tokoh di dalam bidang hukum Islam, salah satu dari 4 mujtahid ya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali. Kata Harun Ar-Rasyid, wahai Imam Malik, sudikah kiranya engkau membacakan kitab Al-Muwatta karangan
karanganmu itu ke istana agar memperbaiki moral orang-orang istana ini. Kitab hadis ya itu. Kata Imam Malik, ala ilmu yuk tawalayati. Ilmu itu harus didatangi, nggak boleh saya datang ke sana, ngapain datang ke sana. Saking agungnya ilmu itu. Terus? Maka Harun ar-Rasyid yang ngaji ke sana. Makanya sebelum menjadi khalifah, Harun ar-Rasyid bersama Al-Amin ini sudah rajin ngaji ke Imam Malik, mendengarkan kitab Al-Muwatta, mendengarkan fatwanya ulama-ulama, sehingga ketika Harun ar-Rasyid ini naik menjadi menjadi khalifah dibayat atas sama orang-orang dengan wasiat khalifah sebelumnya, dia selalu mempertimbangkan saran-saran daripada ulama. Bahkan dia menangis ketika ada ulama menyarankan begini-begini, kamu ini tidak tepat, yang tepat begini, itu menangis. Karena dia berangkat Berarti juga lembut dari ya. ulama artinya ya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kalau tidak mau terhadap apa yang telah diperintahkan oleh sang raja, konsekuensinya harus dipancung, potong lehernya. Ustaznya malah dipotong lehernya kalau. Bahkan Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah juga pendiri mazhab Hanafi. Ini diminta menjadi kodi, tidak mau sama Abu Ja'far Al-Mansur ini. Karena memang kejam Abu Mansur. Akhirnya apa? Konsekuensinya dipenjarakan, diracun. Meninggal Imam Abu Hanifah ini, padahal ini pendiri tokoh mazhab Hanafi yang sangat terkenal dengan mazhabnya sampai sekarang ini dari 4 mazhab itu. Maka Imam Malik saat itu pada masa kuasa Harun ar-Rasyid ini diundang, wahai Imam Malik, ayo kamu bacakan kitab Al-Muwatta. Imam Malik, kalau mau belajar itu bukan saya akan ke sana, kamu harus ke sini. Itu hebat. Tapi nggak marah. Oh kalau begitu ya nggak marah Harun ar-Rasyid, karena ini cinta ilmu pengetahuan, juga cinta ulama. Memang cinta, benar begitu adanya harus iya. yang belajar yang punya ilmu. Iya, bahkan Abu Nawasnya, cerita Abu Nawas banyak, ada kitab tersendiri dulu pernah di pesantren saya, kalau nggak salah ada kitab yang dikaji sesudah maghrib, suhan daripada salah satu ulama di Al-Huzini itu membaca ya kitabnya Abu Nawas ini, Nuzatul Julas kalau nggak salah, agak tipis ya kitabnya, itu menceritakan ya masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Kalau kita ceritanya Abu Nawas. Iya. Itu ada cerita tersendiri yang membuat ini Abu Nawas melucu lah, melucu. Bahkan Abu Nawas itu bukan cerita fiksi ya, Bu ya? Bukan, itu kan masa memang ada seorang dia juga seorang ulama juga. Abu Nawas, ulama. Ini buktinya terekam juga di dalam sejarah Islam. Berarti ada Abu Nawas itu. Kalau baca sejarah Islam, kekhalifahan dinasti Bani Abbas, maka Abu Nawas juga masuk di dalamnya. Sampai-sampai diceritakan di dalam Tarikhul Khulafa bahwa Abu Nawas ini bilang ke Harun ar-Rasyid, wahai Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin, nah gitu. Saya takut kepadamu, tetapi rasa takutku itu hilang sekarang. Kenapa? Karena engkau itu takut kepada Allah. Artinya dia seorang yang beriman. Seandainya bukan Harun ar-Rasyid, sudah dipancung itu. Halo, Bunda Raihan, waalaikumsalam. Oh iya, terus Abu ya itu Abu Nawas, tapi enggak ceritanya enggak seronok kayak yang di dongeng-dongeng itu. Iya, kadang melebih-lebihkan orang itu. Iya, mungkin biar lucu. Kadang melebih-lebihkan. Jadi kalau belajar sejarah peradaban Islam dinasti Bani Umayyah, ada 5 fase yang sangat terkenal yang dipimpin oleh Al-Mahdi sampai Al-Mutawakkil. Inilah 5 khalifah, Al-Hadi, Al-Mutawakkil, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun dan putranya Al-Mu'tasim, yang mengantarkan sejarah peradaban Islam dunia, mengantarkan Islam ini menjadi berjaya. Sehingga di dalam sejarah disebut dengan Al-Asrul Dhahabi fil Islam, atau Islamic Golden Age, atau Islam menjadi puncak kejayaannya saat itu. Di masa keemasannya saat itu. Oke. Kelanjutannya besok ya. Selamat istirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ini juga ada tambahan ya. Ada tambahan. Harun ar-Rasyid ini termasuk orang yang dari Khalifah Bani Abbas pertama kali yang main sepak bola. Wih, jadi sebelumnya nggak ada. Nggak mau Khalifah main sepak bola itu. Ini cinta sepak bola, main sepak bola, dan orang pertama kali dari Khalifah Bani Abbas yang bermain catur. Oh, jadi suka olahraga ya, Pak? Ya, senang seni, semuanya senang pengetahuan,
senang ya olahraga, senang memanah. Kalau sama memanah mulai zamannya Nabi dulu. Ya, jadi kan Olahraga membuktikan mana itu? bahwa Harun ar-Rasyid ini Hmm. orangnya merakyat Ya, dan tidak mengagung-agungkan ya. diri dengan hanya duduk di kursi Ini nanti kerajaan. juga apa tokoh-tokoh ilmu pengetahuan lahir pada masa kejayaan Bani Abbasiyah di bidang matematika, fisika, ekonomi, astronomi, Oke, itu stop. semuanya nanti Kita lanjut lahir di besok sini. ya. Kami dulu selalu sehat, selalu selalu haus ilmu. Assalamualaikum.